Hey, kita bertemu kembali di channel Santi Kristen. Santi Kristen membahas hal-hal yang terkait dengan Pentekostalisme. Pentekostalisme di sini kita membicarakan objek kajiannya itu apa sih? Yang dibicarakan itu maksud objek di situ ya adalah soal ideologi pendidikan Pentakosta. Berarti ini lanjutan dari yang sudah kita bicarakan kemarin. Agak-agak ini kok kurang mantap rasanya ya. Urawannya belum datang. Ngopi dulu. Langsung dia. No. Itu bercanda aja lah. Ini yang ketiga ya, yang ketiga. Tapi saya mengambilnya itu maksudnya menggunakan hal yang sudah umum di dalam dunia pendidikan. Ada namanya main book atau buku babon biasanya di Pulau Jawa dibilang ya, buku induk lah. Jadi kalau teman-teman ingin mengkaji sesuatu, menulis sesuatu, mengatakan sesuatu, harus ada buku babonnya, buku induknya paling tidak yang membantu lah. Ya tentu Alkitab itu kan memang buku induk dari segala induk. Yes, itu kan secara etik namanya, secara teologis ya, betul itu. Saya juga iya. Bukan berarti lalu karena main booknya adalah buku yang lain lalu Alkitab sudah nggak dipakai. Jangan bodoh gitu deh berpikirnya. Main book di sini knowledge yang kita pakai untuk mengatakan sesuatu itu perlu ada basicnya lah. Ini kan saya bilang mobilisasi ilmu pengetahuan dalam membaca Pentakosta. Itu kan yang saya sedang gerakkan dengan teman-temannya. Ini nih William, kok banyak kali William ya, William F. O'Neill itu William F. Patterson, William H. Opler ini juga William. Anyway, jadi ini saya pakai untuk menggambarkan sketching ideologi Pentakosta itu. Jadi kalau teman-teman mendengar lah ada tokoh tertentu yang ini sangat alkitabiah karena sudah ini para teolog atau belum pernah ini sangat alkitabiah sekali. Saya senang dengan orang-orang kayak gitu karena PD-nya tinggi sekali, lebih tinggi dari badannya. Itu bagus. TOPD cuman pikniknya nggak jauh-jauh. Iya kan? Ini kami baru dapat pewahyuan dari Tuhan oleh Roh Kudus dan segala macam. Iya, itu kan bagus kalau masih dapat wahyu kayak gitu. Cuman jangan lupa yang namanya perdebatan teologis itu kan sudah ada. Kristen itu kan sejak abad pertama sesudah Yesus, lalu mundur ke belakang ini udah berapa ribu abad itu. Kita kan nggak tahu, artinya sudah panjang sekali kan. Jadi kalau you masih merasa baru hari ini dicerahkan oleh Tuhan dan ini sangat alkitabiah sekali, ya terima kasih bro. You berarti kan pikniknya nggak jauh-jauh dari Alkitab itu gitu. Nah perlu pengetahuan lah untuk itu. Nah O'Neill ini saya pakai untuk menjelaskan sketching ya ideologi Pentakosta. Ideologi di sini seperti saya bilang itu apa sih yang menggerakkan pola pikir, cara pandang orang GPD itu dalam running, manage atau melakukan atau praksis pendidikannya itu apa sih? Baik itu pendidikan di sekolah Alkitab, sekolah tinggi Alkitab, dan juga di sekolah tinggi teologi kan. Dan juga nanti itu pasti itu berpengaruh kepada gereja, ministry, khotbahnya pastilah. Karena kan cekawah candera di mukanya di lembaga pendidikan, nanti di kursus-kursus juga kayak gitu, pendalaman Alkitab di Bada juga kayak gitu. Nah itu pentingnya. Yang pertama itu kita sudah jelaskan ya, ini hanya recalling lah supaya nggak lupa ya. Yang pertama paradigmanya itu adalah paradigma konservatif. Konservatif itu yang harus sesuai dengan struktur yang ada, nggak boleh menyimpang ke kiri dan kanan. Terus masyarakat itu perlu itu. Terus berikutnya adalah pandangan liberal. Ternyata kan sudah dalam penjelasannya Pentakosta itu dijalankan dalam paradigma yang sangat otonom itu.
memberikan kebebasan kepada individu untuk mengembangkan berpraksis berteologi itu sangat-sangat ya otonomi namanya di GPDI. Terus yang berikutnya itu adalah yang kita sudah jelaskan yang paradigma kritis. Nah itu jadi sudah saya menjelaskan itu. Ini kita akan melanjutkan soal apa namanya itu paradigma progresif ini jangan terjebak dengan banyak sekali tokoh-tokoh Pentakosta global yang menggunakan istilah progresif ini sangat banyak. Nanti kalau di Google misalnya ebook Google itu Pentecostal progresif itu banyak sekali, sangat banyak. Progresif ini dalam artian apa ya? Sebenarnya mudah sekali memahami istilah kata itu. Jadi bisa nanti teman-teman nih bukunya si Yamori sama Miller nih menjelaskan soal ciri atau cara kerja teman-teman di kelompok Pentakostal global yang disebut dengan progresif itu. Nah, lalu kaitannya dengan GPD kayak gimana itu? Nah, saya tidak asal mengatakan sesuatu itu tanpa buku babon ya, tanpa buku kaitan-kaitan sebagai landasan lah. Nggak bisa memang berilmu kayak begitu itu. Jangan seperti manusia batu lah, ya tiba-tiba keluar dari batu, atau manusia gua yang seolah-olah semuanya baru bagi dia. Kasihan kan? Kasihan. Ini apalagi 2020. Aduh. Di dalam ilmu sains itu juga kayak begitu. Ibaratnya kita berdiri di pundaknya orang untuk capai puncak, bukan untuk menginjak, tapi sebagai fondasi berdiri gitu. Jadi kalau ada gereja ajaran yang merasa itu tidak ada landasan dari sejarah gereja lain, kan kasihan dia. Dari mana itu? Nah, misalnya ya dari Alan Anderson, ini salah satu tokoh pengkaji atau peneliti Pentakostal dunia yang ada di Birmingham, Inggris. Dia memberikan apa sebetulnya definisi soal Pentakosta itu apa, itu pun masih perdebatan. Jadi bahkan dia memberikan banyak sekali kelompok-kelompok yang siapa yang paling berhak mewakili yang namanya Pentakosta itu. Ayo, ini serius, ini bukunya Anderson dan teman-temannya itu studying global Pentecostalism secara teori sama metode ya. Karena dia teori dan metode, lalu dia harus memberikan kerangka pemikiran dulu dalam mendefinisikan Pentakosta itu kayak gimana. Banyak kerangka berpikirnya untuk mendefinisikan. Dia sebut yang pertama classical Pentecost dengan banyak kategorinya di situ. Mana yang termasuk di situ? Yang berikutnya older independent and spirit churches. Ini juga seperti itu, dibuat kategori kedua. Yang berikutnya adalah older church charismatic, termasuk Catholic charismatic, masuk di situ dia. Terus yang keempat new Pentecostals and new charismatic church gitu. Tetapi yang baik di situ dia mengatakan begitu. Semua itu kan labelnya adalah seolah-olah Amerikanisasi. Nah, ayo. Dia pun tak setuju. Mungkin karena dia orang Inggris ya. Dia scholars di Inggris, lalu nggak mau dia di Eropa itu kan perlu didengar voice-nya, itu maksudnya dia. Lalu Afrika juga itu. Nah, maka dia tidak setuju. Dia mengatakan saya baca ya. Some have suggested that this is a form of Americanization, but there is also the dangers of generalizing and failing to appreciate reconstructions and innovation made by Pentecostals in adapting to a very different social context. Nah, jadi dengan membuat kategori-kategori tadi itu, konteks sosial dari beroperasinya pekerjaan roh itu terhambat. Artinya apa? Sosial konteks tertentu dibolehkan. Nah, dibolehkan memberikan definisi terhadap dirinya sendiri. Siapa yang paling berhak mewakili Pentakosta? Tidak lagi demikian kita GPD, bukan. Ini lebih pada artikulasinya, kekhasan, uniqueness-nya di mana, suara Pentakostalnya dari GPD itu dari mana. Maka saya kekeh bilang
Pantekosta dia nomenklaturnya, selain dari persoalan epistemologis bahasa, dari Pinkster Gemeente itu kan Pinkster Pantekosta, bukan Pentakosta. Itu sudah jelas, sudah clear di kami Pantekosta ya. Kalau kelompok yang lain dia merasa Pentakostal misalnya, jadi kalau mengikuti penjelasannya Anderson, dia Pentakostal yang mana? Kan tidak bisa di Battle misalnya, GBI misalnya, utusan Pentakosta misalnya, GSJA misalnya, semua kan disebut Pentakostal saja. Jadi sosial konteksnya itu yang saya artikulasikan. Nah, maka secara keilmuan kita punya academic legal standing menyebut Pantekosta itu. Jadi ini yang nggak asal dibikin-bikin pura-pura berbeda atau supaya nggak bisa. Nggak bisa. Orang Pantekosta di kami ini ya, generasi kami sudah bukan kayak dukun. Ilmu yang bermain di sini, sains yang bermain di sini. Jadi kerangka-kerangkanya adalah kerangka-kerangka saintifik itu. Jadi Pentecostalism has quickly become a non-Western majority world church movement. Jadi non-Western country itu, manusia-manusia di luar Barat itu justru yang paling banyak kelompok Pentakostal itu. Nah, tapi artikulasinya itu tidak diangkat itu loh. Makanya kekayaan sosial konteksnya ingin kita artikulasikan. Itu sebabnya saya menyebutnya Pantekosta. Itu loh ya, clear ya. Kalau belum nanti nih baca nih, bisa dibaca. Kalau ada teman-teman yang minta PDF-nya saya kasih gratis. Ini juga saya dapat gratis. Lalu untuk menjelaskan Pantekosta secara global, saya kesini dulu supaya jelas landasannya. Dia membuat penjelasannya berdasarkan social scientific approach. Jadi pendekatan untuk mendefinisikan Pantekosta, membuat teorinya, membuat metodenya itu berdasarkan pendekatan-pendekatan saintifik. Nah, itu loh. Beda lagi nanti cara kerjanya, orangnya, kelompoknya, ajarannya, itu loh. Terus yang berikutnya juga ada yang namanya pendekatan theological approach itu. Pendekatan teologi beda juga. Itu. Jadi ajaran di dalam Pentakostal itu tidak bisa dilihat. Pokoknya Pentakostal, nggak bisa kawan. Nggak bisa. Jangan kayak anak kecil di dalam berilmu, di dalam berdebat, nggak bisa. Anak kecil itu kan karena semuanya bagi dia kayak gitu aja lah. Nah, orang yang sudah wise, udah ubanan ya, nggak bisa, approach-nya beda-beda. Ini theological approach itu. Ada juga sebelumnya dia menjelaskan historical approach itu. Pendekatan-pendekatan historis. Itu saja sudah beda. Itu. Nah, di historical approach ini kan banyak pitbullnya, mesti jebakan-jebakannya. Kalau you nggak ngerti, wah itu dia. Terus typological approach, pendekatan-pendekatan tipologis, ingat kan? Saya berulang-ulang bilang Pantekosta GPD tidak menggunakan istilah alegorisme itu, enggak, tipologi, dan itu diakui loh di dalam studi Pentakostal global itu, typological approach itu. Beda-beda dia nggak bisa. Nah, berdasarkan itulah maka saya mengatakan yang keempat dari ideologi Pentakosta, pendidikan Pentakosta itu, paradigmanya adalah paradigma progresif. Itu progresif kan, ini bukan membuang yang lama loh ya, lalu melupakan semuanya. Enggak, kami enggak gitu. GPD itu memang dari awal ya memang ada kaitan historisnya dengan semua gerakan Pentakosta yang sekarang. Maka kita tidak mau mengingkari sejarah itu atau membelok-belokkan sejarah itu atau merebuild sejarahnya sendiri. Enggak. Itu ide Pentakostalisme di sini, ideologi Pentakosta, pendidikan Pentakosta itu. Jadi karena justru menggunakan scientific research, terus approach, metode sama teori, sama juga saya sudah sebutkan tadi itu social konteksnya itu loh. Konteks Indonesia kan berarti yang dilakoni oleh orang-orang GPDI dalam hal ini. Nah, teman-teman
perlu tahu itu. Jadi ideologinya juga ideologi yang progresif gitu. Saya kan sudah bilang bukunya Wia Aufler juga yang Majestic and Symbol itu kan tegas sekali, dia tidak menginginkan ada itu menjadi doktrin, tetapi main vision itu sesuai dengan konteksnya itu diberikan kebebasan-kebebasan. Bagus itu, bagus. Nanti kalau baca koran Seattle Sunday Times tahun 57, dalam dokumennya itu Patterson justru memang mengatakan tidak ada pernah niat untuk menjadikan Indonesia itu seperti apa namanya, sorry saya agak loading sedikit lambat, untuk menjadikan seperti penggembalaan dari orang-orang Amerika. Enggak, serius, tapi diberikan kebebasan. Nanti Donald Patterson juga yang lama di menjadi gembala terakhir di Battle Temple Seattle itu juga mengatakan hal yang sama. Tak pernah ada niat dari mereka untuk menjadikan Indonesia itu GPD Seattle misalnya gitu. Battle Temple Seattle di Indonesia nggak kayak gitu. Justru ada niat dari awal untuk orang-orang berwarna kulit coklat atau berwarna lumpur, kata W. Aufler, itu menjadi mandiri, native atau local leaders itu. Nah, jadi itu membolehkan kita untuk mengatakan, ya, jadi jangan kalau ada teman-teman bilang yang saya ini seperti tidak bisa keluar dari pemikirannya Aufler, ini kan jelas sekarang ya, bukan. Jadi kita harus ada kaitan kesejarahan, dan penjelasan ini bukan penjelasan berdasarkan tokoh. No. Ketokohan itu, suara tokoh itu sebagai sumber primer harus jelas dulu dong. Jadi jangan salah paham loh. Nah, dari situ nanti baru kita merekonstruk. Bagaimana kita merekonstruk kalau nggak bisa sumber awalnya? Coba Kijang Innova, Avanza yang sekarang coba. Ayo, prototipe itu kan Kijang jantan zaman dahulu itu tahun 60 itu. Ya, tahu nggak kepanjangannya Kijang itu? Kerjasama antara Jepang, Indonesia dan Jepang, maka Kijang kata Soeharto itu Kijang. Nah, prototipenya yang berkotak-kotak itu kan sekarang sudah curvy dia. Itu. Nah, apakah masih itu onderdil atau spare partnya yang tahun 60-an? Yang kan enggak. Itu loh. Jadi kita menjelaskan tokoh itu justru integrity, itu penghormatan, bukan lagi kita menggunakan shoes-nya atau bajunya atau topinya tokoh. No. Sekarang ini jelas ya. Oke. Jadi yang paling menarik di buku kata pengantarnya Alan Anderson ini disebut begini, soal kegerakan Pentakostal. Maka saya sebut di debat 4 pandangan soal soteriologi kemarin bahwa ajaran Pentakosta GPD itu sangat poststrukturalis ya. Bukan hanya saya yang bilang. Coba ya, ini bukunya Alan Anderson. Dia menjelaskan seperti ini. Lihat. The link are often not there because the native worker, nah ini untuk native worker ya, did not write letter or pamphlet as their Western missionary contemporaries did, or because their followers choose not to acknowledge such link for ideological or anti-imperialistic. Nah, lihat ini baik-baik ya. Jadi kenapa orang-orang GPDI? Perhatikan ini sangat penting, sangat penting. Ini clue-nya ini. Kenapa orang-orang GPD itu miskin literaturnya? Ya. Ini bisa jadi jawaban loh. Saya ulang lagi. Ini. Ya. The links are often, berarti link dari native worker, dari hasil penginjilan di dunia timur ya, hasil penginjilan dari misionaris Pentakosta dari barat itu maksudnya. No there, tidak lagi dijaga secara ketat warisan-warisannya, literaturnya kan termasuk, because the native workers did not write letters or pamphlet. Yes, itu satu hal. As their Western missionaries contemporaries did. Okay? Or, nah ini menarik.
because their followers choose not to acknowledge such link. Semangat kemandirian, semangat nasionalisme. For ideological, nah bayangkan ini, or anti-imperialistic. Keren. Jadi ada, no, we are Indonesian gitu. Kita Minahasa katanya. Kami orang Surabaya, kami orang Batang. Itu kan yang mau dibilang di sini loh penjelasannya. Saya mundur ke belakang sedikit. Or because they want to represent their particular movement as uniquely divine. Lihat. Kan? Keren. Para pionir itu dilihat ya kan. Karena mereka ingin merepresentasikan partikular, gerakan-gerakan partikular secara khusus dari daerah masing-masing as uniquely divine. Lihat itu. Orang-orang GPD di pionir pertahanan, mereka tidak mau dibawa bayang-bayang para misionaris barat itu. Keren. Karena memang pada waktu ada situasi geopolitik yang saya bilang tadi itu loh, luar biasa. Ya, supaya saya ini memberikan pendadaran dulu ini. Kenapa saya secara sadar memilih istilah progresif itu sebagai ideologi atau worldview keempat dalam bidang pendidikan. Ini alasan-alasan historisnya. You harus tahu dulu. Ya. Oke. Saya panjangin lagi. These motifs are certainly found in the case that vast number independent church in Africa and Asia which possess the Pentecostal characteristic Hallowanger and others describe. Jadi semangat ini juga ada di Cina. Asia kan berarti. Terus Afrika. Oke. Lihat baik-baik ya. Jadi kalau teman-teman bilang, GPD itu nggak ada literaturnya sehingga ajarannya nggak jelas, yes. Tetapi sekarang kita menjadi tahu kan. Kita menjadi tahu. Jadi mereka ingin tidak melulu didikte. Ini yang bagus ini. Maka progresif dia. Oleh persis seperti ajaran para misionaris yang dulu itu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Maka tahun 80 pengakuan iman GPD mulai dirapikan. Pengajaran-pengajaran di sekolah Alkitab itu mulai dirapikan dia, mulai mengartikulasikan sudut pandang ke Batakan, sudut pandang ke Tionghoan, sudut pandang ke Minahasaan dan yang lain-lain, sudut pandang ke Jawa dan segala macamnya. Jadi sangat poststrukturalis kita ideologinya. Aduh teman-teman ini, jangan sembarangan ya untuk menuduh GPD itu sekarang. Sekarang kita bongkar sejarahnya. Ya memang inilah zaman Elia. Sorry. Aduh. Tuhan Allah. Minum dulu. Kayak gitu itu. Oke. Saya mundur ke belakang. Ini bisa dibaca nanti. Ini halaman 24 dari bukunya Anderson ya. Oke, saya mundur ke belakang sedikit. However, it must also be noted that because these missionaries did not speak the language of nation as they expected, they were ineffectual in reaching local people with their message. Lihat ini. Jadi social konteks itu harus dibesarkan, harus dinaikkan ke permukaan. Karena memang para misionaris barat itu tidak efektif dia menjangkau masyarakat lokal. Ya iya dong, hidungnya aja mancung, matanya warna biru, putih mah kayak husky kan, takut dia. Saya tahu karena ada 4 di samping saya sekarang kan kayak gitu. Anak saya 3 bule banget, cuma hidungnya kayak gini nih. Istri saya apalagi kecil, ya bule memang Amerika. Oke, jadi itu ya, jadi local people sangat mantap dia. Oke. There were key people, orang-orang kunci who reached the local, including experienced foreign ministry in the field who became Pentecostal.
but mostly of the work of so-called native evangelists. Jadi gerak Tuhan justru menggunakan kelompok-kelompok asali dari masyarakat di mana tokoh-tokoh atau karisma misionaris Pantekosta itu datang luar biasa. Ya, disebut dengan native evangelists itu. Bahkan misalnya ada juga perempuan-perempuan, saya skip di bidang itu ya. Yang perempuan-perempuan Pantekosta nanti di bahasanya Vincent Sinan juga di dalam buku ini yang disebut dengan no Vincent Sinan ya. Bukunya di dalam buku ini McClung itu yang aku bilang kemarin itu, Elizabeth de Rios mengatakan the ladies are warriors. Mantap. Laskar. Laskar wanita Pantekosta itu cuma memang dia menyebutnya di Latino Pantekosta sana, Amerika Selatan sana itu. Wanita itu jadi warriorsnya, Laskar Kristus. Aduh. Kalau teman-teman kita yang Petamburan bilang Laskar itu baru kemarin kan, itu 98. Itu udah lama ini, 1920-an udah sebutannya kayak gitu kita. Oke. Oke, itu saya baca lagi. Jadi some of these pioneers were ardently nationalistic and anti-colonial, and their work resulted in churches fiercely independent of Western missionaries. Waduh. Lihat, jadi ternyata memang ada semangat-semangat di dalam anti-imperialis, anti-misionaris Western, tidak mau dituntun terus. Luar biasa itu. Wah, kita nggak tahu itu. Maka literatur nggak mau. Biar kita bikin sendiri lah. Minahasa bikin narasi zabuanya. Orang Batak narasi evangelisasi dari punguan-punguan kecil di Jawa, bikin padepokan kecil dia. Itu semangatnya. Maka sangat progresif dia. Luar biasa nih. Luar biasa. Jadi disebutkan di sini, some of these pioneers were ardently nationalistic. Sangat nasionalistik and anti-colonial. Aduh, and their work resulting in churches fiercely independent of Western mission. Jadi ingin merdeka dari para misionaris Barat itu loh. Mana? Ini ya. Nih, can you read it? Bisa dibaca nggak sih supaya nggak dibilang aku ngarang? Terus ini lebih menarik. Many of them were formerly native worker. Waduh, pekerja asli, native, native kan? Nggak usah dijelaskan panjang lebar. Connected to existing missionaries. Okay. Unfortunately, although diachronos link may be identified in most cases, in other this is much more difficult to establish. Jadi ada kesulitan untuk men-tracing kekayaan historis dari bagaimana pendidikan itu dikelola. Karena memang ternyata diam-diam ada perlawanan yang mereka bikin. Aduh, mantap bro, mantap. Jadi kalau you masih bilang GPD itu holiness movement terus Armenian, apalagi kan ini terpatahkan ini loh. Ya karena memang ada anti di situ. Mereka ingin, we want to be independent, we want to be GPDI, we want to be Pentecostal in Indonesia. Itu loh. Mantap nih. Keren. Sangat keren. Oke ya. Jadi saya tidak ngarang-ngarang. Tetapi bukan berarti kita menghilangkan yang namanya its origins in a global network. Tidak. Ya, kita nggak mencoba memutus lah jaringan-jaringan global. Itu tidak bisa. Karena memang mau bagaimana kita lahirnya dari situ itu kan. Nah itu dulu. Jadi saya ingin memberikan pendadaran bagaimana, apa landasan-landasan teologis, landasan-landasan historis dulu, yang social scientific itu yang
saya gunakan untuk Pak, ideologi dari pendidikan progresif itu saya sudah jelaskan. Wah, mantap sekali itu. Dan bukan hanya saya sebenarnya, ada beberapa yang menjelaskan soal itu. Saya tidak mengutip hanya dari orang luar. Nanti supaya oh, iyalah dia cari-cari sumbernya dari luar. No. Ini saya sudah print ini. Ini teman-teman ini pasti senang. Orang Nyong Ambon ini, siapa nih dia punya nama ini? Eka Putra Tupamahu. Alah, ini kawan ini. Sekarang dia menjadi dosen di Portland. Ya itu. Jadi kalau nanti dilacak siapa Eka Putra Tupamahu itu, STH-nya itu di Satya Bhakti Malang. Orang GSJA lah istilahnya itu secara sekolah Alkitab ya. Nah, beliau sekarang mengajar di S2 S3-nya di Vanderbilt di Claremont di Amerika sana. Sekarang dia menjadi dosen kajian perjanjian baru di sana. Jadi saya bukan mencatut nama harus Bung, bukan mencatut namanya, tetapi ya ada footnote-nya itu loh maksud saya ya. Bukan seperti ada tokoh-tokoh tertentu yang membawa misalnya seseorang di YouTube-nya untuk melegitimasi dia punya ajaran. Bukan, ini kinerja akademik ini. Jadi di bab ketiga dari buku yang diedit oleh Vincent Sinen ya. Judulnya di buku itu adalah Global Renewal Christianity Spirit Empower Movement Past, Present and Future, volume 1, Asia and Oceania ya. Di bab 13 Bung Eka menulis di sini American Missionaries and Pentecostal Theological Education in Indonesia. Itu kajiannya sangat bagus ini. Ya, saya bacakan di kesimpulannya dulu deh. Di kesimpulannya dulu ya. Karena ini mengatakan pendidikan Pentakodal itu istilahnya beliau. Tapi nanti contohnya adalah GPDI, Ofler, nanti GSCA juga kan. Itu karena voice-nya ini adalah artikulatifnya dari sisi GPD Pentakodal, maka nanti saya kesimpulannya kan bisa kita ambil dari artikulasinya kita, itu maksud saya. Ini conclusion ya. Kalau teman-teman mau saya juga share bisa kok. Ini justru saya minta langsung dari Bung Eka Tupamahu. Danke Bung sudah membantu saya ini. Tuh ya. Saya minta langsung di Facebook waktu di inbox. There is a need for Indonesian Pentecostal Soralship to reflect on the history of the movement, react to the dominant American mentality. Lihat itu, dia pun ingin mengatakan, orang Indonesia jangan mau dituntun oleh Barat, bukan mengatakan kita anti Barat atau jangan menjadi antek Barat, bukan itu yang mau dibilang. No. Tapi semangat untuk social konteksnya itu dibesarin, itu maksudnya ya. React to, jadi memberikan respon lah, ya, reaksi pada dominasi mentalitas Amerika tadi itu loh maksudnya. Kan mantap ini. Jadi secara tidak langsung bisa juga dikatakan yo pakai blankon, pakai jarit, pakai baju-baju daerah kan, itu juga mau dibilang secara tidak langsung logika di belakangnya kan itu. Terus and rebuild a new narrative for their social location. Yang saya bilang itu dekonstruksi nilai-nilai atau ajaran-ajaran Kristen Barat yang saya bilang di buku Etika Pantekosta itu. Eka Dharma Putra Tupamahu, sorry almarhum saya sebut di sini. Tupamahu menjelaskan rebuild new narrative for their social location. Jadi narasi-narasi dari konteks sosialnya harus dibesarin. Mantap lah. Jadi bukan hanya saya yang bilang, ini kesadaran akademik nih.
Terus, the narrative of Indonesian Pentecostalism has been largely dominated by voice of missionaries. Dia kan ngamuk sebenarnya ini. Masa kita ini orang GZA ini, orang GPD ini, kok suara-suara misionaris barat yang didengarkan itu mau dibilang. Cuman saya perhalus gitu loh. Namanya dekonstruksi itu. Ya, tadi saya sudah bilang dari Anderson itu. Terus ada Bung satu ini kan. Terus, in order to go beyond that set of perspective and perhaps develop an authentic indigenous form of Pentecostal spirituality. Jadi nilai-nilai spiritual indigenous lokal namanya. Itu perlu diangkat ke permukaan. Mantap ini. Ya. Bible school need to focus not only to creating church worker. Nah, ini kesimpulannya ketika nanti di halaman-halaman sebelumnya dia menunjukkan pendidikan GPDI yang dimulai dari Newbie Pentakosta 35 itu yang di Malang, Jalan Embong nomor 63, Jalan Embong Malang, Surabaya itu kan. Dia mengkritisi itu karena memang produknya adalah cuma membangun gereja, mendirikan gereja. Lupa ada prioritas yang lain, kerja-kerja akademik secara solar lead. Ini itu yang mau dibilang. Setuju saya. Apalagi kita sudah masuk yang kita bilang tadi, progresivitas dalam pendidikan. Setuju saya di situ itu. Jadi not only on creating church worker, pekerja-pekerja gereja, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta di dalam gereja, but also on nurturing critical solar. Wes, mantap. Yang bisa diandalin gitu loh. Okay. Nevertheless, the truth can be discerned in what sociologist Margaret Poloma says. Pentecostalism is not simply another example of American export. Nah, lalu dia menguatkan kesimpulannya, dia mengutip Margaret Poloma. Margaret Poloma itu adalah salah satu sosiolog dunia yang diakui. Ini bukunya nih, sebentar ya. Nih, ini bukunya Margaret Poloma nih. Ini peneliti Pentakosta ini, orang Pentakostal ini yang pernah lama di Bali meneliti pergerakan-pergerakan Pentakosta di Bali 1921 itu. Lalu dia membuat film-film kesurupan dalam tradisi masyarakat Hindu Bali itu. Ini Margaret Poloma nih, namanya masih itu tuh mana? Ya itu. Tuh kan, Margaret M. Poloma. Menjadi sosiolog dunia, dia kajiannya, objek kajiannya dia mulai dari Pentakosta itu. Toronto Blessing, nanti mistis and apa itu dalam kajiannya. Jadi peristiwa-peristiwa yang pseudo karismatik yang kita lihat sekarang yang bercikal bakal dari Toronto Blessing itu ada hal-hal mistis di situ. Jangan lihat dulu mistis secara okultisme ya, dalam artian hal-hal yang tidak terpikirkan secara nalar, itu maksudnya di situ. Oke, jadi bukan ekspor saja dari Amerika lagi sekarang. Margaret Poloma juga tahun-tahun tidak enak itu udah mengatakan hal yang sama kan. Itu jadi sangat bagus ya. Terus dia bilang, in many countries the most rapidly growing Pentecostal church have developed a form of Christianity quite different from its American cousins. Ya, jadi di negara-negara ketiga, di negara-negara world country tadi itu sudah berbeda lagi dari misionaris pembawanya dari Amerika tadi itu. The challenge still remaining for the future is for Indonesian. Nah, mantap nih. Tulisannya orang Indonesia yang kuliah di barat, ngajar di barat, jadi dosen di barat. Justru kalimatnya masih kayak gitu, mantap tuh. Thank you, Danke Bu. Oke, 5 more minutes ya. No, 2. Oke, 2. Pizza sudah datang. To re-articulate and reformulate their Pentecostal narrative both historically and theologically. Jadi secara historis dan juga secara theological. Itu katanya dia. Saya ingin menambahkan dari segi pendidikannya. Itu loh maksud saya.
Maka paradigmanya adalah paradigma progresif itu. Jadi jangan bilang, oh ini Bang Eli ini Pantekosta kelompok progresif. No. Ya, itu bisa jadi bukan hanya saya yang bilang ini, tapi justru orang Ambon, Nyong Ambon nih. Thank you, Bung. Oke, saya menjelaskan mendadarkan. Kenapa sih kita berhak punya legal standing di bahu kita, di sejarah kita, untuk membuat paradigma baru sesuai dengan konteks sosial kita, progresif itu, karena memang banyak tokoh-tokoh mengatakan seperti itu. Ya, jadi semangat bagi teman-teman yang ingin berdikari secara teologi. Yang saya bilang, kemandirian berteologi penting karena waktunya kan sudah berbeda. Ini sudah 2020 lah. Saya sudah menyuarakan ini di Sekolah Tinggi Teologi Alkitab, di Sekolah Tinggi Teologi Salatiga sejak Oktober 2007, ketika saya mulai pertama sekali mengajar dia, sudah mengatakan hal-hal yang sama untuk mengartikulasikan kebebasan kita. Landasan teologisnya jelas, Korintus kan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mantap. Semoga hari Anda menyenangkan karena Tuhan Yesus memberkati.